Sebenarnya kan ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mempercayai sebuah kehidupan setelah kematian, masa cuman begini aja hidup ini? Gitu. Masa hanya di situ saja? Tidak menarik sekali pemahamanmu terhadap kehidupan. Puas enggak gitu? Ya. Padahal pertanyaannya gini, kenapa menjadi penting buat kita ada kehidupan setelah kematian? Itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita address. Gak salah sih undang orang ini. Karena gini, ketidakadaan itu adalah hakikat, kalau saya boleh pinjam bahasanya, karena saya belum menemukan bahasa lain, padanan bahasa yang lain. Ketidakadaan itu adalah hakikat dari makhluk hidup itu sendiri. Dari mana buktinya? Sebelum makhluk hidup ada, dia juga ketidakadaan kok. Kenapa saat kita kembali ke ketidakadaan, kita takut? Karena sebelum kita ada, orang kita tidak ada. Berarti kan secara biologis, ini adalah siklus keharusan yang memang harus dialami oleh semua makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan memiliki pandangan seperti itu, saya menjadi tidak bisa menghargai kehidupan? Kebalikannya, karena saya tahu kehidupan cuma sekali, saya berusaha sebaik-baiknya untuk menjalani hidup saya dengan baik. Terlepas dari kesalahan saya belajar dari kesalahan saya karena saya tahu hidup cuma satu dan manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Makanya sampai taraf tertentu di negara-negara yang menganut sekularisme, mereka lebih produktif. Kenapa? Karena mereka hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Kebanyakan orang itu hidup untuk mati. Apakah itu salah? Bukan ranah saya untuk mengatakan itu salah atau tidak. Kenapa? Karena buat saya, lagi-lagi, kepercayaan itu harusnya begini bekerjanya. Bekerjanya seperti ini. Keyakinannya itu ke dalam, dan akhirnya keyakinan yang ke dalam ini terlihat buahnya kalau pakai bahasa orang Kristen, atau mungkin di Islam ada istilahnya, saya kurang tahu, mohon maaf. Apa yang dia yakini, dia arahkan ke dalam, apapun itu, dan apa yang dia yakini ini membuat buahnya kelihatan ke apa yang dia lakukan sehari-hari. Bermanfaat. Nah, sehingga akhirnya, tadi kan kok bilang, jawaban Anda normatif sekali ya mengenai output apa. Kalau buat saya itu bukan jawaban normatif kok. Manusia itu diukur dari value-nya kok. Karena gini, kita secara ngomong dulu baru ketawa. Lu kadang-kadang ketawa dulu baru ngomong lo. Gitu. Ya maklum efek narkoba. Masuk. Masuk. Karena kan memang saya cukup rendah hati lah untuk mengakui narkoba itu jangan dipakai. Tenang, saya juga cukup rendah hati untuk mengakui saya kafir. Jadi pada akhirnya kan manusia ini kan akan makin banyak di bumi. Saat manusia akan makin banyak di bumi, tentu tempat akan terbatas. Saat tempat akan terbatas, kembalilah itu ke hukum alam yang namanya survival of the fittest. Dan kalau buat gue ya, abang-abang ya, menurut gue keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu. Apapun kepercayaannya. Dan menurut saya sangat berbesar hati dan saya sangat menghormati apabila ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya percaya A karena itu yang paling kena di hati saya. Saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah milih kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang seolah-olah logis, tapi bagian yang nggak logisnya dia taruh, cherry picking gitu. Nggak bisa, karena definisi dari agama itu sendiri adalah berserah atau berkepercaya kepada sesuatu yang mungkin saat ini belum gitu. Berserah diri. Iya. Kalau misalnya memang dia masuk dari ranah itu, ya saya tidak akan masuk untuk mendebat gitu. Kadang perdebatan itu terjadi, kenapa orang ateis ada dengan agama apapun adalah karena mereka masuk ke sebuah ranah yang tolak ukurnya jelas gitu. Contoh, misalnya tadi mengenai paradoks-paradoks tadi misalnya contoh.
Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Tapi sifatnya banyak, dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Coki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Ya. Itu memang paradoks. Kenapa? Paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini tuh apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gua? Paham. Makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gua, pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai kok, apapun itu, terjebak dengan diskusi-diskusi seperti ini sampai lupa harus bayar SPT tahunan. Itu dia. Gitu loh maksud saya. Tapi agen KPP. kita kasih Kodondi dulu. Kodondi, dari semua rangkuman. Kodondi kan bisa melihat nih cara berpikirnya kritis. Saya punya perspektif saya Tapi sendiri. saya senang loh ketemu Kodondi pertama kali. Sama dong. Thank you. Iya. Dan kita sama-sama, saya nggak tahu ya, saya setuju bahwa surga dan neraka manusia itu bukan ada di Bukan hak manusia. kita. Bukan hak kita ya. Ada di hak prerogatif daripada Tuhan itu sendiri yang esa. Saya nggak tahu dia setuju nggak. Nggak, kalau saya setuju. Percaya ada surga neraka. Neraka itu adalah saat kita BPJS kelas 3. Oke. Nah, kita kan kembali ke poinnya sekarang. Untuk apa semua ini diadakan? Dengan adanya berbagai macam kultur, budaya, background, pengetahuan dari zaman dulu sampai sekarang. Dan terjadilah pasti dengan sendirinya perbedaan. Kemudian perbedaan itu akhirnya ditujukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Yang mana kita sendiri pun tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk menentukan surga dan neraka. Tutup dengan pandangan kesimpulan saya bahwa keyakinan seseorang itu harus dijalankan pastinya dengan menggunakan akal dan pikiran. Di mana kita bicara tentang akhlak seseorang. Tapi di dalam beragama ada yang namanya iman, dan iman untuk setiap orang itu yang mengetahui pribadinya itu adalah Allah itu sendiri yang menciptakannya. Tadi saya sangat suka dengan arti daripada Islam itu. Berserah diri, taat, tunduk, bertakwa, tenang, damai, dan memiliki arti yang sangat positif. Apakah perkata itu dimiliki oleh orang itu di dalam imannya? Kita tidak tahu. Belum tahu. Tidak. Jadi Muslim adalah orangnya. Ya. Islam adalah ajarannya. Jangan ngelihat Muslim untuk mempelajari Islam. Betul. Ditutup dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Ya, Selamat berbuka puasa.